Dikat tinggal. Gigi cukup sensitif sih. Aduh. Halo, kembali lagi dengan saya Rivaldi Farizal di Kabasa Bicara, channel yang inspiratif dan inovatif. Di pertemuan kali ini kita kedatangan tamu yang spesial, siapa lagi kalau bukan kita sambut dia. Hai, perkenalkan nama saya Dian Kurniawati dari kelas 11 TF1. Dari kelas 11 TAV1. Ya, Dari kelas 11 TAV1. Kenapa kok bisa masuk jurusan TAV? aduh, salah jurusan sih. Lajur. Bener-bener. Sebenarnya tak kira sih TAV kayak 11-12 KRM, ternyata enggak. Salah. Salah mencerna gitu ya. Bener sih. Terus ini nilainya gak cukup. Dan banget. Sungguh. Rumah alamatnya mana kalau boleh tahu? Alamatnya Kecamatan Gondang. Gondang sini. Kenapa aku nggak sekolah di Gondang? Temennya gak asik sih. Jujur pak, jujur sekali. Oke. Dan lebih milih di Bogor yang jauh dari rumah. Aslinya sebenarnya gak boleh sama ibu, tapi maksa. Kenapa milih Bogor? Soalnya daripada di kayak Lengkong atau Smekta, jurusannya malah gak pengen. Oh, kayak nggak minat gitu ya. Lebih minat di sini, di TAV. Lebih minat di TAV daripada di jurusan lain kayak Buge. Tuh nggak masuk Buge. Gak suka masak sih, gak terlalu suka. TKJ, Nilai tidak cukup. MM, Gak cukup. Busana. Oke, bisa jahit sih. Jadi lebih ke TAV. Yang di mana TAV Iya. beda dengan MM. Iya, gitu lah. Culture shock. Banget sih. Kayak Beda banget. ngerasa apa ini? Terus apalagi temannya cowok semua, ya ampun. Ya bertemu dengan satu kelas ya isinya cowok rata-rata. Ceweknya berapa satu kelas? Cewek sebenernya 5, terus keluar 1 jadi 4 sih. 4, satu circle. Ya begitulah. Kita lanjut ke pertanyaan pertama ya untuk Dian. Kenapa sih kok ikut jadi OSIS itu? Sebenarnya sih pengen nambah pengalaman, terus pengen juga dapat teman baru. Soalnya kan di TAV kan ceweknya dikit. Nah, kalau di Iya. OSIS kan bisa dapat teman cewek tambahan gitu. Iya. Ya itu sih. Nggak ada anu lain mungkin? Kayak itu sih. Terus mungkin kayak pengen kenal, biar akrab sama guru-guru gitu. Menurut kamu kan sudah di OSIS ini jabat paling tinggi, jabatan tertinggi dari semua tinggi-tinggi. Jujur ya. Ganggu gak sih OSIS sama pelajaran itu? Sebenarnya kalau dibilang ganggu sih lumayan ya. Soalnya kadang kan ada rapat mendadak, terus kadang buat proposal atau ngajukan proposal itu kan memotong jam pelajaran ya. Nah, sedangkan kan kelas 11 ini lebih banyak ke pelajaran produktif. Nah, ya makanya itu motong pelajaran produktif ya emang agak ganggu sih sebenarnya. Jadi kayak ketinggalan jauh gitu ya. Ya kalau ya tergantung sih bisa nyesuaiin nggak. Tapi kalau waktu praktek emang ketinggalan lumayan jam. Tapi ada dampak positifnya nggak? Kalau dampak positifnya sih banyak juga, soalnya kayak bisa nambah pengalaman tentang keorganisasian, terus kayak buat LPJ, proposal, kayak gitu sih. Jadi kayak lebih paham. Apalagi di kelas 11 kan dulu saya ada pelajaran kayak proposal. Ya, Nah, itu kan kita kayak ngecit malah paham gitu. tanpa dijelaskan guru. Betul sih. Oke Dian, bagaimana perasaan menjadi ketua? Capek, lelah, lesu, letih, lapar? Capek sih sebenarnya, apalagi kan pengalaman pertama jadi ketua OSIS. Sebelumnya kan belum pernah tuh jadi ketua OSIS, paling cuma jadi ketua kelas. Tapi kan ketua kelas kan dikit ya satu kelas. Kalau ketua OSIS kan satu sekolah. Lingkup besar. Ya betul. Terus gimana ya? Sehari setelah pelantikan tuh rasanya kayak ya ampun, beneran guys sih jadi ketos. Kok rasanya kok Kayak mimpi gitu ya. kok serius aku daddy. Padahal gak expect banget sih, soalnya tak kira lebih banyak yang kandidat 2, ternyata kok malah aku.
secara kan sebenarnya dari SMP nggak punya teman sama sekali tau di sini, terus juga Hmm, nyangka banget jadi ketos, apalagi poinnya sebanyak itu. 2 kali lipat gak sih sama kandidat gua? poinnya terpengaruh banyak sih sama kandidat dua. Mm-mm. Tapi SMP pernah jadi OSIS enggak? Maksudnya pernah ikut OSIS? Enggak, Enggak. enggak. Jadi ini pertama Mm-mm. pertama jadi OSIS langsung Jadi ketos. Kalau pas SMP sih ikut kayak MPK gitu. Soalnya kan ah kalau SMP ada organisasinya sendiri MPK. Jadi ada MPK. ada SMP mana tuh? SMP satu Gondang. SMP saya ketinggalan ya. Soalnya MPK ada sendiri organisasinya. Jadi belajar dari MPK. Mm-mm. Dari MPK ke OSIS Sis, jadi ketua. sis Nggak expect banget. banget sih, kaget. Terus ternyata oh gini jadi ketua. Ya ampun, tak kira sih enak ya. Oh, Enak sekali. astaga. Bisa ngatur sana sini pastinya. Ya kalau bisa diatur ya bisa sih, tapi ya gitu deh. Tergantung anggotanya sih menurutku. Capek. Capek. Waktunya liburan Waktunya liburan malah ngerjain SPJ. Apalagi habis kegiatan. nggak apa-apa. Pasti itu nanti di depannya ada pelajaran kok. Kayak Hmm. di dunia kerja siapa tahu. Siapa tahu nanti di dunia kerja jadi CEO. Iya. Amin deh. Jadi nggak expect banget gitu ya. Mm-mm. Ngomong-ngomong kan dulu juga LDKS kan ya. Mm-mm. Waktu berangkat hari apa itu saya lihat kayak lihat ada bis gitu loh. Soal LDKS di sana tuh gimana sih? Ada apa aja sih gitu? Kalau LDKS di Sarangan cuma 2 hari, Oh, di 1 malam. Sarangan. Di Sarangan. Kita nginep di Hotel Merah kalau nggak salah namanya. Hotel Merah 2. Lah itu di sana itu awalnya langsung ke materi, pembukaan kan ada upacara, terus ada kepala sekolah juga ke sana. Hmm, Terus materi. Materi itu terus jam sekitar 12-an itu sama, istirahat sholat makan, terus dilanjut materi lagi sampai maghrib. Asar dulu sih, asar dulu terus sholat asar, dilanjut maghrib. Ya maghrib terus isoma juga, terus hmm. dilanjut lagi isya sampai Tengah malam. iya tengah malam. Sebenarnya sih jadwalnya itu kayaknya jam 11 kalau nggak 12 ya, tapi molor. Ya gara-gara itu sih materinya kan nggak semua orang bisa Iya. menguasai materi itu. Materinya ada 3 kalau nggak salah. Hmm, surat menyurat, proposal, dan SPJ. Oh iya. Jadi itu Ya, yang ikut LDKS OSIS saja apa sama semuanya gitu loh. yang ikut LDKS itu OSIS, pengurus OSIS, terus ketua umum ekstrakurikuler sama MPK tapi yang kelas 10 aja sih. Oh, jadi kayak seperti yang tahun dulu gitu ya. Tahun Tahun sebelumnya. iya. Hmm. Kan dulu kan juga LDKS. Hmm. Bedanya LDKS tahun dulu sama sekarang tuh apa? Kalau bedanya sih mungkin dari apa ya, materi ya. Iya. Soalnya kan dulu cuman dikasih kayak materinya tuh secara PPT, terus di apa itu Non praktek. proyektor Non. ya, non praktek, nggak pakai praktek lah. Kalau LDKS yang sekarang itu praktek, kayak buat surat menyurat itu kan yang LDKS ini setiap KU sama pengurus OSIS itu disuruh praktek. Ngasih surat terus nanti dicek sama pembina yang ngasih materi. Jadi langsung praktek gitu ya. Ya makanya itu jadi molor. Terus ada lagi mungkin perbedaan yang sekarang main dulu. Kalau perbedaannya sih cuman mungkin pas outbound juga, outboundnya beda soalnya tempatnya beda. Dan ada lagi sih. Dulu kan yang tahun dulu kan nggak ada. Maksudnya tuh Bapak Bapak Anjaran dulu juga nggak ikut. Sekarang kan Oh jadi iya, ikut. Itu kan sekarang jadi ikut. kan kali angkatanmu kan pasti agak lebih dekat gitulah ya dengan Bapak. Ya lumayan sih sama kepala sekolah. Ya itu kan poin anunya itu kan. Mm-mm. Tahun lalu nggak tahu sih kenapa nggak bisa ikut. Kayaknya ada berhalangan. Tapi untuk apa pengalamannya semua dapet kan kayak pengalaman yang terkesan tuh apa sih? Kalau pengalaman yang Sampai kayak gak bisa dilupakan gitu loh. mungkin pas ada itu sih jam berapa ya? Jam 1 kan di pos, kayak ada pos gitu. Terus nanti itu ada tantangan, terus tantangannya itu kita harus berkelompok dan itu nggak boleh mencar, terus nggak boleh lepas tangan. Nah, itu lumayan berkesan sih. Soalnya kayak Gandengan. gimana? Bergandengan ya. Ya terus ini ya Kak,
Harus menyatu gitu loh. Tentang kebersamaan. Kalau lepas ada hukumannya Ada, apa? tapi nggak tahu, nggak dikasih tahu. Katanya sih ada hukumannya, tapi nggak tahu. Tapi ada yang lepas enggak? Nggak ada, Jadi itu nggak ada yang tahu hukumannya apa? nggak tahu. Nggak, dulu nggak pengen coba kayak lepas. Nggak sih, soalnya kan udah malam, masa dilepas nanti malah nggak tidur tidur. Pengen cepat selesai tidur gitu ya. Sih, soalnya ya jam 2-an sih, dari pagi sampai jam 2 malam. Terus besoknya hari kedua itu baru Outbound di mana? di hutan pinus sana. Bermain-main ya. Ada kayak permainan apa itu kelompok, terus ada flying fox, ada kayak di tali-tali itu loh. Apa sih namanya? Lupa. Tali-tali. Kayak bergantungan di tali gitu loh. Iya ya, yang talinya setali terusan lewat itu bukan? Kayak gitu. Nyebrang deh, nyebrang. Oh iya itu loh. Oke, kita lanjut ke waktu event classmeet yang baru-baru ini sih ya. Kayak banyak kejutan nggak sih kayak di classmeet ini? Iya banget sih. Apalagi pas ngajuin proposalnya itu berubah terus. Dari lomba Dari lomba. sampai apa itu ada yang protes katanya soal lomba juga. Banyak sih yang protes, terutama dari kelas 12 itu banyak yang protes. Terus banyak yang minta lomba ini, lomba itu, kenapa nggak diadain, gini-gini. Ya gitu deh. Sampai anu ya katanya apa? Bercekcok di grup. Nah, bener sih. Ya ampun. Tuh sebenarnya emang salah OSIS sih. Gimana ya? Kan MPK yang diajak itu cuman kelas 10. Ya. Nah, terus dari perwakilan kelas 11 itu diambil dari KU waktu rapat. Nah, sedangkan kelas 12 itu emang nggak Nggak ada diajak. perwakilan. Ya, tapi sebenarnya itu ada, tapi yang perwakilan itu cowok-cowok. Nah, itu sih. Ya, mungkin bisa jadi pelajaran untuk tahun kedepannya. Mungkin bisa lewat IGS atau ya itu sih kumpul bareng. Jadi kayak buat pelajaran aja lah ya. Iya, biar nggak kayak gitu lagi. Trader. Apalagi kan dulu katanya kan juga saling gitu kan kayak Ya, di grup itu saling adu terus ada yang apa ada yang apa anak OSIS yang ada yang main gak enak terus ada yang apa dari siswa ini salah tangkep apa gimana gitu. Terus gimana ya, malah dijelasin terus kadang kayak tetap ngeyel gini-gini. Minta vote ulang. Padahal itu kan udah ACC kan nggak bisa. Terlambat ya kan. Iya. Tapi di classmeet ini tuh ada serunya nggak sih? Kalau serunya sih mungkin pas dari puncak ya, soalnya ya Ya banyak rame. kegiatan. Apalagi di hari puncak ada momen spesial, momen yang paling ditunggu-tunggu oleh OSIS ya pastinya. Ya bener sih. Sama beberapa tahun baru kali ini Baru bisa melaunchingkan sebuah logo baru dan sama nama. baru. Selamat ya. Nama baru, logo baru. Semoga jadi kehidupan baru. Amin. Untuk namanya apa sih yang baru ini? Kalau namanya sih Cultivar Hasbra Padiksang. Artinya apa sih kalau boleh tahu? Artinya itu memupuk jiwa kepemimpinan yang kreatif dan inovatif. Oh ya, jadi bagus ya artinya. Mm-mm. Dari logonya sendiri aja bagus loh itu. Saya bilangnya tuh bagus logonya kayak wah gitu. Dari segi logo tuh bagus. Apalagi kan untuk namanya juga bagus. Itu kan kayak itu harapan di OSIS juga gak Ya, sih? harapan buat anggota sendiri. Ngomong-ngomong di anggota OSIS jumlahnya berapa sih sekarang? Anggotanya 26. 26 Terdiri dari ketua OSIS, wakil ketua OSIS, sekretaris 1, sekretaris 2, bendahara 1, bendahara 2, terus 5 sekbid. Nah, per sekbid itu anggotanya 3. 5 sekbid. Sekbidnya apa aja sih kalau 5 itu? Secara ringkas aja. Kalau sekbid 1 itu tentang keagamaan. Kalau sekbid 2 itu tentang tata tertib sekolah. Terus sekbid 3 itu tentang kewirausahaan. Sekbid 4 tentang olahraga. Terus sekbid 5 itu tentang teknologi. Kayak IG, Facebook, sosmed. Jadi per sekbid itu tugasnya beda-beda ya? Iya, beda-beda tiap bidangnya masing-masing. Jadi nggak ada yang sama gitu. Tapi kalau seumpamanya ada anggota sekbid A sama anggota sekbid B itu ikut sama
boleh gak sih Ikut sama dalam apa nih? kayak sekbid, dia ini anggota sekbid A dan Mm-mm. temannya ini anggota sekbid B, Mm-mm. tapi yang si sekbid A ini ikut campur di sekbid B, itu boleh nggak sih dalam organisasi itu sendiri? Kalau ikut campur masalah proker sih, seumpama ngasih saran sih boleh-boleh aja ya. Tapi kok kayak malah provokasi atau gimana-gimana ya tentunya evaluasi. Jadi kayak tetap tugasmu itu bukan yang Iya, ini jadi iya, iya. campur. Ya kalau mungkin ada event kan kita harus bersatu. Tapi Iya, kalau masalah proker program kerja itu kan tinggal sendiri-sendiri. tergantung sipilnya masing-masing. Mungkin kalau kasih saran yang positif sih nggak apa-apa. Tapi kalau yang provok terus malah nyuruh-nyuruh merubah dan lain-lain ya, ya Jangan. jangan. Soalnya kan juga beda. Ya beda-beda. Terus untuk apa jumlahnya, ini kan untuk anggota OSIS terdiri dari kelas 11 sama kelas 10. Dari kelas 10 berapa, kelas 11-nya berapa? Kalau dari kelas 11-nya itu 12, dari kelas 10-nya 14. Jadi itu nanti ada perubahan lagi atau enggak di kedepannya? Tergantung sih soalnya kayaknya bakal ada perubahan ya tentang Pelketos juga bakalan berubah gimana sistemnya. Ya ditunggu aja sih kalau itu. Kalau kan di apa di organisasi itu pasti ada rekrutmen baru lah ya. Itu untuk kriteria OSIS ini tuh apa aja sih syarat dan kriteria yang dicari itu? Kalau syaratnya sih mungkin kayak ya yang bisa diajak kerja sama, terus nggak suka ngeluh, terus ya bisa bekerja sama dengan baik, terus nggak provokator, terus nggak egois lah, nggak egois, terus gimana ya, dia niat itu sih mungkin. Itu aja. Ya sama dia bisa apa gitu dia sih. Kan kadang di setiap anggota itu kan ada kayak sifat mereka yang beda-beda. Cara menyatukannya itu loh. Apalagi kan ada yang sifat egois, terus ada yang sifat provokator dan lain-lainnya itu loh. Kan itu kan menyatukan itu kan sulit. Mungkin Sulit ada sih. cara cara dia untuk mempersatukan itu. Kalau itu mungkin waktu kan kita tiap Senin kumpul. Kumpul itu pasti kan ada evaluasi tentang mungkin sikap mereka atau kegiatan yang baru-baru terjadi atau kenapa lah pokoknya. Ya itu kita kita bimbing dari kelas 11 terus mungkin kalau dari kelas 11-nya juga ada yang kayak nggak bener ya itu kita komunikasikan bersama-sama biar gini 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 jangan gini gini gini. Tapi ya kalau nggak bisa kan ya gimana nggak bisa maksa sih. Tapi sebisa mungkin Berubah. diatur sih dirubah. Oh Kan iya iya. tujuannya ikut OSIS juga biar makin baik, gak makin buruk. Kan nggak ada sih organisasi namanya kita memperburuk sifat. Iya, Pasti ada bener. kita memperbaiki sifat. Sifat. Dan itu masa jabatannya OSIS itu berapa sih, kayak per naik kelas ganti atau gimana? Kalau masa jabatan OSIS itu kalau kelas 11 ganti sih. Ganti. Maksudnya dari kelas 10 terus nanti ada rekrutmen baru. Mungkin yang kalau yang tahun kemarin kan langsung ya, langsung nggak ada rekrutmen lagi untuk kelas 11. Nah, kalau tahun depan mungkin ada sih Jadi rekrutmen baru. yang OSIS Mungkin kelas bisa 11 ini bisa diganti. Iya, mungkin bisa diganti. Tapi ya lihat dulu lah Bagi kalian yang sifatnya. ingin jadi OSIS ya, siap-siap. Tapi seru loh jadi Seru OSIS. sih. Kayak pengalaman ditambah, apa-apa ada. Terus lagi waktu kegiatan kayak kerja bareng-bareng seru sih. Ya Terus, apalagi kalian yang suka jam kos. ya benar. Jam kos jaya di OSIS. Frustasi iya. Di event, kita ngomongin event lagi ya. Di event yang kemarin itu kan kepanitiaannya OSIS kan kata Dian kan OSIS cuma 26. Tapi di kepanitiaan OSIS tuh waktu event classmate banyak. Lah itu Waktu classmate sama HUT itu kepanitiaannya terdiri dari OSIS, KO Ekstra sama MPK. Jadi kita gabungan. MPK. Iya, MPK. Sulit gak sih sama MPK? Sebenarnya lumayan sulit sih. Soalnya kan kadang gimana ya, nggak semua orang tuh bisa tahu gimana kerjanya gini-gini. Terus kadang itu yang kerja cuma satu atau beberapa orang aja. Ya tapi sebisa mungkin kita tiap kumpul tuh ngasih tahu sih. Ini kamu harus gini gini gini, jangan ngandelin cuma satu orang. Soalnya kan kasihan cuma satu tok kok disuruh-suruh gini, lah yang lainnya itu ngapain? Ya gimana ya? Ya sulit tapi ya Ya seru. ya lumayan seru sih soalnya nambah nambah orang nambah yang
tahu. juga nambah pertemanan sih. Kan apalagi kan MPK terdiri dari kelas 10 yang dimana mereka masih labil di kayak pola pikir SMP. Iya, SMP kan apalagi pas SMP tuh COVID. Iya, mereka kan Terus kayaknya yang ikut OSIS juga nggak terlalu aktif OSIS ya. Mungkin beberapa sekolah aktif tapi yang lainnya pun nggak tahu. ya itu kan COVID terusan sekarang tiba-tiba masuk udah SMK kelas 10 pasti mereka kan terus jadi MPK Iya, terus ikut kepanitiaan. Wah, itu kan kaget sih. yang nggak pernah terusan tiba-tiba jadi Hmm. kepanitiaan kayak apa ini. Wajar sih kalau nggak terlalu ngerti, tapi ya sebisa mungkin kita kayak ngasih tahu kamu harus gini gini gini, kerjanya gini, terus jangan ngandelin satu orang aja. Jadi kita harus kerja sama itu paling Mm-mm. utama. Terus yang paling utama sih nggak egois lah ya. Iya, kan dalam organisasi itu kalau ada satu egois Ya, biar biar semua. Oke Dian, kita ke masalah classmate lagi. Kan dulu kan katanya ada demo soal orkes. Itu kenapa ya kok bisa? kan ya jujur sih, kan tahun kemarin kan juga pengen orkes. Ya terus kan belum terrealisasi, apalagi keterap COVID, jadi beberapa tahun ini nggak ada orkes. Terus makanya tahun ini tuh yang ya anak-anak laki-laki tuh pada pengen orkes. Protes. Pada pengen orkes. Terus kan bilang tuh ke guru-guru, pengen orkes, ngadain orkes, yuk gini-gini. Terus ya guru tuh suruh yang ke OSIS. Oke, di OSIS. Terus ya udah kita rapat sama yang pengen orkes itu, gimana, sama yang pengen gimana, gini. Terus udah direncanain, ya udah ditaruh di proposal, sekalian proposal untuk acara OSIS dicampur sama orkes. Nah, terus kan itu orkes dananya juga Banyak. nggak sedikit lah ya. Ya tentunya kan pasti sekolah nggak mau sih kayak buang-buang dana secara cuma-cuma, apalagi nggak ada manfaatnya buat pendidikan. Kayak mesti kan buat seru-seruan aja. Terus kayak yang kelas 12 tuh it's okay, oke, gak apa-apa, mau ngeluarin dana buat orkes itu. Nah udah, terus kita udah maju ke kepala sekolah, ke pakar kesiswaan, terus katanya itu boleh, tapi harus ada kayak yang penanggung jawab dari yang minta orkes itu, harus ada penanggung jawabnya. Tiap siswa itu harus bertanda tangan materai, terus nanti kalau ada kerusakan dan lain-lain itu mereka siap bertanggung jawab, terus mereka siap jadi keamanan. Nah udah kan pada setuju, semuanya pada setuju, fine, setuju. Terus, oke, rapat lagi sama kepolisian juga. Terus itu kan ngajak wali murid juga ya. Beberapa wali murid itu kan udah datang di ruang resto. Rapat. Terus ternyata para wali murid itu tuh gak setuju. Ibu-ibu yang malah gak setuju. Kayak, ngapain ini? Kok resikonya tinggi, nanti gimana-gimana. Terus ada wali muridnya itu yang pengen, kenapa gak ada lomba masak aja? Lomba aja. Terus ternyata malah nggak jadi orkesnya gitu. Tapi kalau ada lomba masak kasihan yang jurusan TAV listrik. Masak sopir kawat. Tapi itu dulu gak ada orkes aja loh, kan ada lomba nyanyi juga. Itu aja udah heboh loh. Heboh banget loh itu kemarin. Apalagi kalau ada orkes. Masih heboh. Tapi gimana ya, kan padahal itu kan udah jelas ya, orang tua ini pada nggak setuju, padahal sekolah juga udah ngebolehin, tapi ya masih aja itu sing oknum-oknum nggak ngerti gimana rinciannya gitu-gitu. Kayak apa sekolah elit, apa sih SPP elit, orkes sulit lah kayak gitu lah pokoknya. Lah ya mau dijelasin kayak gimana pun, nah tetap terangnya ya kan emang gak bisa. Tapi ya udahlah. Ya udah ketentuan dari wali murid juga nggak setuju. Tapi ya alhamdulillah sih lumayan sukses, mesti nggak ada ricuh sampai gini-gini. Mungkin ada sih dikit problem tentang bendera itu kemarin, tahu nggak? Bendera. Yang di belakang panggung itu loh. Kurang tahu. Ada tuh bendera. Bendera yang kan kemarin kan sebenarnya di peraturan udah ada itu nggak boleh bawa bendera organisasi dan lain-lain ya itu, tapi kan
kayak ada yang nikah, tapi nggak, kurang tahu sih soalnya kan aku jadi MC, jadi nggak terlalu tapi kayaknya mau ada cekcok dikit terus akhirnya dipisah sama guru-guru. Setahuku kemarin bendera kelas itu waktu jalan santai dikibarkan setinggi 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 harapan harapan. keluarga. Ya kan kemarin jalan santai ada ngibar bendera setinggi terusan waktu sekolah diturunkan terus disembunyikan. Nggak tahu tuh fungsinya apa. Capek lah. Pusing deh. Kayak Ya udahlah. ya apa event ini kan lancar, gak ada halangan, gak ada yang protes lagi, udah selesai aman. Sejahtera. Tinggal event yang selanjutnya. Event selanjutnya apa nih kalau boleh tahu? Mungkin ada classmate part 2. Gak ada sih. Soalnya kelasnya sudah gabung sama HUT. Mungkin event keagamaan ya, bulan Januari atau enggak Februari. Keagamaan. Oh. Untuk Dian mungkin ada kata-kata motivasi untuk mereka pendengar kita. Kata-kata motivasi untuk para penonton setia Kabasa TV. Mungkin lihatlah ke atas untuk cari inspirasi, lihat ke bawah untuk bersyukur sih. Kita harus selalu bersyukur apapun itu cobaan. Terima kasih untuk Dian udah mau mampir di Kabasa Bicara. Dan maaf kalau ada yang kata-kata yang menyakitkan ya. Iya, enggak. Jangan kapok-kapok kesini, mungkin mau kesini lagi. Next time lah. Sama mungkin wakilnya. Ya kan wakilnya nggak kelihatan ini ya. Kalian ingin lihat wakilnya? Wakilnya tuh sungguh gimana cara mendeskripsikan wakilnya? Tampan, tinggi, yang memiliki banyak fans di sini ya. Wanita mungkin. Iya. Oke. Banyak yang mengincar juga untuk wakilnya. Mungkin untuk wakilnya bisa disampaikan, nanti bisa ikut ke sini di podcast selanjutnya. Oke, kapan-kapan next time. Oke, sekian untuk podcast kali ini. See you next time. And jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan bye. What the fuck? Hai. Sorry. Memperkenalkan diri. Terus ulang. Gitu. What the fuck?